Sekarang waktu makan siang. Kami disuruh makan oleh Big Ting. Kebetulan kami semua saudara sepupu lagi komplit nih. Plus Mang Ahmad yang juga ada. Menu makanannya pun cukup banyak. Sepertinya hari ini Big Ting lagi senang masak. Ada ikan bawal bakar dengan sambal kecap, ikan patin masak gulai mangut, sambal terasi dengan lalap timun, sambal goreng teri, tempe goreng, dan sayur bayam bening. Kami memilih makanan selera masing-masing. Aku sendiri langsung menyerang patin masak mangut ini, kesukaanku. Sementara Delon terpaksa pakai sayur bayam bening dengan sambal goreng teri dan tempe goreng aja. Delon gak makan ikan patin dari tangkar geli katanya, kayak ikan lele. Tapi kalau yang dari Sungai Batanghari, wah, senang banget dia. Sejak awal Delon sudah melirik ikan bawal panggang, tapi karena ditaruhnya di depan Mang Ahmad, jadi segan dia ngambilnya. Setelah makan, kami satu persatu duduk di teras sambil merokok tentunya. Kecuali Mang Ahmad, ia langsung masuk kamarnya. Tak terasa hari, sudah jam 3 sore. Saat kami sedang santai, tiba-tiba Mang Ahmad memanggilku. Bolin, sini kau!" katanya. Aku pun langsung berdiri menghampirinya. "Ya, Mang," kataku pada Mang Ahmadku. Aku duduk di depannya, lalu menyimak apa yang dia ucapkan. "Kau kalau mau sekolah di Jakarta dan tinggal di sini, harus sekolah sungguh-sungguh. Jangan main-main seperti di Tungkal dulu. Di sini harus sekolah dengan serius, gak ada yang main-main. Makanya gak usah kursus gitar. kita lihat nanti 2 tahun ke depan, baru aku pertimbangkan lagi." Ini keputusanku. Kalau kau mau tetap tinggal di sini. Aku hanya terdiam sambil menggigit-gigit bibirku. Terasa penuh kegetiran dalam hatiku ketika mendengarkan keputusan Mang Ahmadku yang egois ini. Bagaimana enggak? Karena ini adalah cita-citaku datang ke Jakarta. Menjadi musisi atau artis film. Dengan penuh rasa kecewa, aku membalas ucapan Mang Ahmadku. "Yalah Mang." Lalu kutinggalkan Mang Ahmadku, dan aku kembali lagi duduk di teras. Ketika suasana lagi lengang dan sepi di rumah, karena yang lainnya lagi tidur siang, aku pergi sendiri dengan perasaan kecewa dalam hatiku atas keputusan Mang Ahmadku tadi. Aku berjalan ke arah Terminal Rawamangun, karena di sana, di belakang terminal, ada tempat kursus musik Yamaha.
Setelah sampai di tempat kursus musik Yamaha, aku hanya memenuhi niatku kalau aku sudah sampai di tempat tujuan yang ku mau. Tapi sayangnya, aku hanya bisa melihat buku-buku panduannya serta brosur yang ada di sana. Cukup lama aku di tempat kursus ini. Akhirnya aku pun pergi dengan segudang rasa kecewaku. Tadinya sempat terpikir untuk kursus musik secara diam-diam. Tapi ya sudahlah, daripada nanti ketahuan juga. Kami memilih makanan selera masing-masing. Kami memilih makanan selera masing-masing. Aku sendiri langsung menyerang patin masak mangut ini kesukaanku. Sementara Delon terpaksa pakai sayur bayam bening dengan sambal goreng teri dan tempe goreng aja. Delon gak makan ikan patin dari tangkar gelikatannya, kayak ikan lele, tapi kalau yang dari sungai Batanghari, wah senang banget dia. Sejak awal Delon sudah melirik ikan bawah panggang, tapi karena ditaruhnya di depan Mang Ahmad, jadi segan dia ngambilnya. Setelah makan, kami satu persatu duduk di teras. Setelah makan, kami satu tuh di teras sambil merokok. Seperti biasa, aku selalu duduk di tembok taman depan sekolah sambil merokok dan mengamati teman-teman yang datang. Karena posisinya tepat menghadap ke arah orang-orang yang datang. Dari kejauhan sudah kelihatan Oji dan Yulia datang. Mereka selalu datang bersama. Aku sengaja berdiri sambil merokok dan menundukkan kepalaku, seolah-olah aku gak tahu akan kedatangannya. Tiba-tiba Oji sudah di depanku. Halo, Masih pagi gitu loh. kok bengong sih Kam? Kenapa Bolin? Gak apa-apa, Kit biasa aja. Cuma lagi gak enak hati aja. Kok bisa sih? Ini kan masih pagi Bolin. Lagian kalau kamu ada masalah bisa dong cerita dengan Kit. Siapa tahu bisa kita cari solusinya. Ya sih. Tapi Kit sangat berterima kasih karena kamu udah berbaik hati sama Kit. Ya sih. Kit sekarang sedang merasa kecewa sebab apa yang Kit cita-citakan untuk datang di Jakarta ini ternyata gagal. Walaupun itu sebenarnya belum dimulai. Loh, kok bisa? Emangnya apa sih cita-citanya? Kit datang ke Jakarta dengan cita-cita mau kursus gitar aja kok. Tapi kemarin Kit dipanggil sama Om Kit. Dia bilang Kit gak boleh kursus gitar kalau mau sekolah dan tinggal di rumahnya. Bingung kan? Ya, kamu yang sabar ya. Kit turut prihatin dengan situasi yang begitu. Tapi menurut Kit nih ya, Lebih baik ikutin aja dulu untuk beberapa bulan ke depan. siapa tahu omnya nanti berubah pikiran. Ya, boro-boro berubah
Dia itu terkenal di lingkungan keluarga, boleh dibilang kepala batu. Dan dia selalu meremehkan yang lainnya. Karena dia merasa yang terhebat di dalam keluarga kami. Tadinya aku sempat berpikir mau balik aja ke Jambi, Atau jauh, sekalian ke Jogja gitu. tapi mana mungkin bisa. Maksud kamu? Kit gak sanggup pergi meninggalkan Jakarta. Karena ada hati Kit yang tertinggal di sini. Nih, Sambil kutunjuk jariku ke dadanya Ozzy kurangkul. dan kucium keningnya. Jangan lebay, Nek, masih pagi ini. Ozzy melepaskan rangkulanku sambil menarik tanganku. Yuk masuk, sudah jam 8. Oke, jawabku. Akhirnya kami pun masuk ke kelas masing-masing. Hubunganku dengan Ozzy semakin hari semakin asyik. Walaupun terkadang datang saat-saatnya kami harus saling cuek. Karena salahku yang gak sengaja saat kami pulang sekolah selalu jalan bersama. Dan sudah beberapa kali kalau kami sedang jalan bersama, aku sering terlalu cepat. Sampai-sampai gak tahu kalau dia suka tertinggal. Dan aku selalu minta maaf atas salahku ini. Suatu ketika kejadiannya terulang kembali, bahkan hampir fatal kejadiannya. Tanpa sadar aku sempat bicara sendiri. Karena ketika aku menoleh ke kanan, ternyata Ozzy tidak di sebelahku. Dan ketika aku melihat ke belakang, dia sudah tertinggal sekitar 10 meter di belakangku. Aku sangat menyesal dengan ulahku sendiri. Tanpa ragu langsung aku mendekat ke Ozzy. Dan saat ku lihat matanya sudah berkaca-kaca, dengan rasa sangat menyesal, aku pun langsung memeluk dan menciumnya. Serta ku bisikkan, maaf ya sayang. Aku sempat terhanyut beberapa saat ketika memeluknya. Kalau saja nggak dikejutkan oleh bentakan yang mengagetkanku, pasti gak ku lepaskan pelukanku. Hei bangsat, lu ya berani-beraninya bikin kotor kampung kita. Lo ngerasa udah jagoan ya? Bersamaan dengan itu berdatangan beberapa teman-temannya. Maaf, bukan maksud gue mau bikin cemar kampung lo. Tadi cewek gue kelilipan matanya, jadi gue tiup matanya. Jangan banyak alasan lo ya. Jangan ngeles lo. Emangnya mata gue udah buta apa? Untungnya di saat kami sedang tegang-tegangnya, Tiba-tiba ada temannya yang masih berbaik hati. Udah, jangan ribut-ribut lah. Kan mereka anak sekolah sini juga kok. Yo,
udah jalan lo. Tapi awas jangan diulang lagi. Ya, sekali lagi maaf ya. Gue gak ngulang lagi kok. Makasih ya. Kami pun melanjutkan perjalanan kami. Tapi di sepanjang perjalanan saat pulang, Ozie gak mau bicara sepatah pun dengaku. Hingga kami berpisah, sampai besok kataku. Itu tanda jam istirahat pertama berbunyi. Kami pun langsung merapikan buku-buku dan bergegas keluar. Aku langsung keluar dan ke bawah pohon rindang depan sekolah. Di bawah pohon aku duduk di akarnya yang menjulur keluar, menandakan pohon ini cukup tua umurnya. Mengambil posisi yang santai aku keluarkan HP-ku yang baru ku beli kemarin sore. Aku langsung buka Facebook ku dan ku buat akan memilihmu di antara 1000 pilihanku. Tapi bila kau harus memilihku di antara aku dan dia, itu lebih baik aku yang pergi. Baru selesai ku buat statusku, tiba-tiba aku dikejutkan oleh Ruben dan Susilo. Ternyata mereka sudah dari tadi di belakangku. Hey! Wow! Keren lo, iPhone 5, lihat dong Bolin, pinta silo. Lihat dulu tuh statusnya. Tapi bila kau memilihku di antara aku dan dia, lebih baik aku yang pergi. Oh, keren statusnya. Tapi kenapa gak mau dipilih? Tanya Ruben. Nah, kalau dia sempat berpikir untuk memilih, itu tandanya dia meragu dan berarti cintanya juga penuh keragu-raguan dong. Percuma kataku. Oh, begono toh. Jangan ada hubungannya nih Degozi ya. Apaan sih, sotoy banget. Tapi udah beberapa hari ini gue gak lihat lo jalan Dego. Ozie, malah Ozie jalan dengan si Hasim. Jangan bilang lo gak ada apa-apanya. Tanda silo. Sebenarnya gue gak kenapa-napa. Gue do Ozie baik-baik aja kok. Biasalah namanya. Juga orang pacaran pasti ada masa lagi merajuknya lah. Bolin, berapa nomor teleponnya? No gue Solo Aktartan Tribonosam Tibonosam Titibonomsam Tripurtan tanpa tanya. Nonya bagus juga Bolin, kata Ruben. Itu kelihatannya Ozie kemari tuh
Yuk kita cabut kata. Silo boleh, gue cabut dulu ya. Oke, jawabku. Ketika ku dengar langkah Ozzy semakin dekat, langsung ku nyalakan sebatang rokok dan ku hisap dalam-dalam sambil ku lepaskan perlahan-lahan pula asapnya. Ozzy datang langsung duduk di sebelahku tanpa kata-kata, hening sejenak. Kok dari kemarin nongkrong di sini aja, gak ke kantin? Akhirnya dia membuka pembicaraan. Ya, buat apa ke kantin tapi dicuekin, sementara yang dilihat orangnya asyik minum es berdua-duaan, pakai suap-suapan pula. Emangnya enak ngeliatnya, bikin bete tahu. Wah! Ozzy tiba-tiba datang mendekat. Ayo bowling, kita masuk. Ayo dong Silo, Ruben bareng. Aku ajak mereka, aku makin panas. Itu buktinya sampai cekikikan. Begitu apa maksudnya? Kit senang aja, itu tandanya kan cemburu. Berarti kamu sayang sama Kit. Maafin Kit ya, udah bikin kesel hati kamu, kata Ozzy sambil dia merangkulku. Ya udah, kita baikan dan maafin Kit juga ya. Sambil ku cium keningnya Ozzy. Nanti sore berenang dah, tanya Ozzy. Oh ya ini hari Jumat ya, bareng dong jawabku. Ntar ketemu di mana? Kita ketemu langsung di Cikini aja, karena Kit bareng Dego, Yulia dan Laura. Oke lah, yuk kita masuk kataku, sambil berjalan bergandengan dengan mesra. Kami pun berpisah di halaman sekolah dan langsung berjalan menuju ke kelas masing-masing. Sudah jam 3 sore, tapi matahari masih mencoreng tajam. Lebih baik aku nanti aja. Renangnya masih panas. Aku pun langsung duduk di tribun sebelah barat yang teduh dan lebih jelas, melihat ke arah kolam. Renangnya asyik, nyantai dulu Baru juga duduk kulihat Ruben dan Silo datang menghampiriku. Kok lo pada ikut-ikutan kemari sih? Bukannya langsung berenang? Tanyaku. Ya ntar aja renangnya kita bareng ya. Lagian gue belum begitu bisa berenangnya. Tuh, anak-anak pada renang. Agus, Hasan, Rudolf, Yahya, Sukatno, Teti, Ella, Farida, Susilo tiba-tiba berkomentar. Waduh, keren banget. Lihat dong tuh siapa. Nah ini baru indah ngelihatnya. Gak kayak si Teti, Ella, Farida, pada gelap semua. Ternyata yang jadi perhatian mereka adalah Ozzy, Yulia, dan Laura. Maklum mereka kan putih-putih. Mana Dojo? Belum lagi baju renangnya yang terpisah model celana dan BH aja. Maksudnya bikini? Udah dong ngelihatnya. Jangan pada fokus gitu dong. Itu kan gue yang punyanya. Secara gitu lo yang punya masih di sini. Sorry,
Sorry mas bro. Ini gara-gara mata melek nih. Kata Silo dan Ruben. Yalah kalau meremkan lo gak lihat. Kulihat Oshie celingak-celinguk sedang mencari-cari aku mungkin. Dan ketika dia melihatku, dia langsung memanggilku. Bolin, hayo kita renang yuk. Ya, jawabku. Aku pun langsung turun karena aku juga gak tahan pengen lihat lebih dekat lagi. Aku baru keluar dari ruang ganti pakaian dan aku lihat Oshie sedang berenang di bagian yang dalam. Perlahan aku turun di bagian yang dangkal seolah-olah aku gak bisa berenang. Padahal ini kulakukan sebagai pemanasan aja. Aku hanya berjalan-jalan saja sesekali. Aku menyelam dan timbul lagi. Silo dan Ruben datang. Susilo, Bolin! Gak bisa berenang juga ya. Sama dong. Kirain anak daerah pada jago renangnya, kata Ruben. Tergantung daerahnya sih. Kalau di gunung di mana berenangnya? Jawabku. Oshie datang mendekat sambil berenang. Loh, kok gak pada berenang sih? Kita kan gak bisa renang, Oshie, kata Ruben. Masa sih gak bisa? Tapi mata Oshie menatap ke arahku dengan heran dan sambil bertanya, kamu juga gak bisa? Tanya Oshie. Aku hanya geleng-geleng kepala. Ajarannya, kataku sambil ku pegang tangannya. Oshie terus mundur menarik ke arah yang dalam. Dan ketika air sudah sebatas mulutnya kelihatannya, dia bingung dan kelabakan. Ketika ku lepaskan tangan Oshie, aku pun langsung menyelam maju ke tempat yang dalam. Dan aku timbul lagi. Setelah 3 meter menyelam, langsung aku berenang dengan gaya bebas ke pinggir bagian yang dalam sambil istirahat. Tak lama Oshie datang dengan megap-megap karena capek. Aku menyambutnya, dia tersenyum. Kamu ngerjain kit ya? Tiba-tiba tangannya menarik kepalaku ke dalam air dan kami pun bergelut di dalam air beberapa saat. Akhirnya kami timbul lagi. Udah capek, kataku. Kami menarik napas kecapean. Setelah istirahat sejenak, akhirnya kami melanjutkan renang dengan kejar-kejaran. Kadang aku yang mengejar Oshie, begitupun sebaliknya. Oshie yang mengejarku. Apabila sudah mendekat, kami selalu saling merengkul sambil mengecup bibirnya atau di punggungnya. Kalau Oshie lagi bersandar di badanku. Aduh, seneng banget bisa berenang deh sang kekasih. Bagiku sangat terasa indahnya dan tak sanggup untuk kuungkapkan dengan kata-kata. Sepertinya ada kebahagiaan yang beda rasanya. Kami berenang sekitar 1,5 jam, tapi sudah terasa capek sekali. Yuk kita udahan. Capek udah, kataku pada Oshie. Ya oke, jawab Oshie pula. Sudah jam 3 sore, tapi matahari masih mencorong tajam. Lebih baik aku nanti aja, renangnya masih panas. Aku pun langsung duduk di tribun sebelah barat yang teduh dan lebih jelas melihat ke arah kolam renang
Baru juga duduk kulihat Ruben dan Silo datang menghampiriku. Kalau pada ikut-ikutan kemari sih, bukannya langsung berenang? Tanyaku, ya ntar aja renangnya, kita bareng ya. Setiap Jumat kami selalu berenang bersama. Bahkan setiap hari kami lalui penuh dengan tawa dan canda di saat jam-jam sekolah. Semua kami lalui dengan perasaan bahagia, bersama melantunkan melodi. Cinta kami seiring dengan rangkaian puisi-puisi indah yang terangkai, dengan eloknya yang selalu kukirimkan buat Osye. Tak terasa hari dan bulan yang sudah terlewatkan terasa begitu cepatnya, gak terasa pula. Kalau besok adalah hari ujian terakhirku untuk semester ini. Kami baru saja selesai ujian mata pelajaran kimia. Satu persatu teman keluar kelas dengan wajah yang kelihatannya seperti lesu, letih, tak bergairah, alias mumet. Kebetulan aku keluar duluan dari kelas. Baru Ruben dan Silo yang nyusulku. Bolin! Gimana tadi ujiannya? Kayaknya sih tadi Bolin keluar duluan ya. Kerennya! Tanya Susilo, aku sih oke-oke aja. Lagian untuk apa lama-lama di kelas? Toh sama aja gak bisa ngisinya. Mendingan keluar beres deh. Gimana kalau sekarang kita ke kantin, minum es kelapa muda, agar otak yang tadi udah tegang bisa lemes lagi, dan makan nasi uduk atau ketannya. Simpok yuk, itu ide yang bagus Bolin, kata Ruben. Oke banget tuh kalau ditraktir, tambah Susilo bereslah tuh, kataku. Kami pun langsung ke kantin. Empok es kelapanya 3 ya, ame ketan 2. Silo, Ruben, terserah lo mau pesan apa. Saya nasi uduk empok, kata Susilo. Sama empok saya nasi uduk juga, kata Ruben juga. Bolin, mana Ozie cewek lo? Kagak kemari? Tanya Simpok. Belum pok, paling-paling masih belajar dianya, jawabku Bolin. Lo ikut gak entar camping? Tanya Ruben, kapan campingnya? Katanya mereka pada mau berangkatnya Sabtu ini, jawab Susilo. Oh ya, kalian ikut gak? Aku berbalik tanya. Kita rencananya sih pergi, tapi dengan teman-teman anak kompleks kehakiman sih. Kamu gabung dengan kita aja. Boleh, kata Ruben. Ya gak bisa lah, pasti gue perginya dengan my pretty girl dong. Jadi kalau malam dingin ada yang anget-angetinnya. Jawabku,
Ye laga lo bulin lu kate bandrek anget kali. Kata simpok di simpok nih bolehnya sirik aja deh. Nah lupan masih bocah bulin. Oh sih pan udah kelas 3 ntar lagi tamat sekolah. Kata simpok lagi, empok namanya cinta tuh kagak ada batasannya. Mau tue muda